warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, pada pertemuan kali ini tentu saya tidak bisa menyebutkan satu persatu nama teman-teman panitia yang minta acara kita ini tanpa mengulangi penghormatan tentunya. Tapi insya Allah kita coba lebih menghemat waktu untuk masuk ke tema kita. Dan judul tema kita ini sebenarnya sangat panjang teman-teman sekalian. Perjalanan atau kehidupan setelah kematian nanti. Tapi saya coba memberikan pendekatan makna supaya kita bisa memahami masalah ini. Yang pertama teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah kematian. Mati ini adalah sebuah pintu yang semua orang akan masuk ke dalamnya. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini, di alam semesta ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tentunya yang ada di atas arsy-Nya, di singgasananya, di atas langit sana, terkecuali itu tentunya semuanya masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu akan meninggal, ya. Dan yang dianggap benda mati pun akan hancur dengan terjadinya kiamat. Dan ini adalah satu rukun iman kita yang kelima. Setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Dan hari kiamat ini satu paket beriman tentang prosesi kematian, bagaimana ruh keluar, orang beriman, orang kafir, kemudian setelah itu masuk ke alam barzah, kuburan, kemudian setelah itu hari kebangkitan atau hari kiamat, yang kita sering ulang-ulangi di Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Raja pemilik hari kebangkitan. Kemudian setelah itu ada timbangan amal, lalu kemudian ada tempat abadi surga bagi orang yang beriman dan patuh kepada Allah selama di dunia, dan semoga kita termasuk insya Allah ini. Dan ada tempat yang kedua, neraka abadi bagi orang-orang yang kafir dan membangkang. Tentu ada sebagian orang yang beriman yang masih banyak dosanya, yang akan dicuci dulu, dibersihkan dosa mereka di neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Tapi saya ingin bicara masalah kematian. Teman-teman sekalian, perlu kita sadarkan diri kita semuanya, terutama saya tentunya yang berbicara pertama, baru kemudian teman-teman yang mendengarkan. Kalau mati itu pasti kita lalui, tidak mungkin tidak. Sehebat apapun Anda menjaga kesehatan Anda, ya, setinggi apapun titel Anda, sebanyak apapun harta, saldo Anda di rekening, investasi Anda di sebuah perusahaan, sebanyak apapun keturunan Anda, atau Anda masih muda, bujang ataupun gadis, atau Anda masih anak-anak, semua bisa menghadapi kematian. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, pada saat Allah SWT menciptakan Adam, lalu Allah memperlihatkan anak keturunannya, dan di setiap anak keturunan Adam di matanya sudah ditulis ajalnya, batas waktu umurnya. Jadi kita semuanya sedang menjalani itu saja, prosesi itu. Kita bisa lihat bagaimana kematian di depan mata kita. Berapa banyak orang yang kita kenal, dari orang tua kita, kerabat, dari teman-teman, dari tetangga, lingkungan kita, atau orang senegara dengan kita, atau orang bahkan di dunia ini, di negara-negara yang lain. Apalagi di masa pandemi Covid ini banyak sekali korban. Kita bisa lihat fenomena kematian itu terjadi. Hanya mungkin kita harus fahami dengan kacamata agama kita. Di dalam Islam, kematian itu bagi orang beriman adalah awal segalanya. Karena dengan mati, dia ibarat sebuah pintu, dia akan masuk kepada kehidupan yang abadi. Karena kehidupan akhirat ini semuanya adalah kehidupan abadi. Sudah nggak ada lagi kematian. Allah katakan dalam Al-Quran, la yadhukunal mauta illa mautatal ula. Orang yang sudah menuju ke akhirat, mereka tidak akan rasakan lagi kematian, kecuali kematian yang pertama saja. Dan pada saat terjadi beberapa syuhada, ya, meninggal di peperangan bersama Nabi SAW, Nabi SAW menyusun jenazah mereka sambil mengatakan, teman-teman kalian ini sedang berbicara dengan Tuhan kalian. Mereka minta agar dikembalikan ke dunia, agar mereka bisa berperang lagi.
Ya, mereka bersedia untuk ditusuk lagi oleh musuh karena melihat begitu besarnya pahala dan balasan yang Allah berikan hanya karena mati di jalan Allah saja. Maka Allah SWT berfirman kepada mereka, sudah menjadi peraturanku kalian tidak akan pernah kembali lagi ke sana. Maka mereka mengatakan, kalau begitu ya Allah, ya sampaikan kepada saudara-saudara kami yang belum menyusul kami agar mereka jangan takut dan jangan bersedih. Hanya yang jadi masalah sekarang teman-teman sekalian, kematian bagi orang kafir, orang munafik, orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak bertaubat sebelum meninggal, dalam arti kata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, maka mereka akan menghadapi kematian sebagai sebuah ya penyesalan yang abadi. Ya, akhir segalanya bagi mereka. Kalau orang beriman awal segalanya. Ya. Dan teman-teman bisa lebih jauh insya Allah bisa mengikuti ceramah kami tentang ini di playlist YouTube Khalid Basalamah Official. Insya Allah ada kajian kitab At-Tadhkirah. Ya, itu yang tulis oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Kita sudah panjang lebar menjelaskan tentang satu persatu prosesi kematian dan seterusnya. Tapi saya juga tetap akan berikan gambaran. Ini kata kunci tadi yang awal ya, yaitu mati akan menjadi awal segalanya bagi orang-orang beriman. Ya, tidak ada sesuatu yang menyedihkan bagi mereka pada saat meninggal. Makanya para salafus saleh dulu, mereka kalau ada yang sedang sakit dan menghadapi kematian, maka teman-temannya datang sambil mengatakan berita gembira buat kamu. Orang mau meninggal lalu dikatakan berita gembira gitu. Maka tentu kita perlu tahu kenapa kok dia mengatakan berita gembira kepada temannya yang sakit keras, yang sedang mau menghadapi sakaratil maut. Maka terjelaskan setelah itu mereka mengatakan, maksudnya setelah apa yang mereka paparkan ya, mereka mengatakan karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah, kau akan bertemu dengan Rasulullah SAW, kau akan melihat surgamu. Karena memang dengan kematian kita baru mendapatkan apa yang Allah janjikan. Jangan lupa teman-teman sekalian, ayah kita semuanya, ayah seluruh manusia yang bernama Adam alaihissalam, Allah ciptakan untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan bukan di dunia ini ya, atau di bumi. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihissalam dan keturunan untuk di surga. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menguji Adam alaihissalam dengan diturunkan di muka bumi. Lalu diturunkanlah syarat-syarat peraturan-peraturan. Siapa yang patuh dia akan kembali ke surga. Siapa yang membangkang disiapkan tempat lain yaitu neraka. Oleh karena itu teman-teman, dari poin ini setiap orang di antara kita yang punya kerabat yang masih non muslim ya, Anda berusaha untuk menyampaikan Islam itu dan tugas Anda hanya menyampaikan. Usahakan jangan sampai mereka meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Sebagaimana Allah SWT mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Baik teman-teman sekalian, setelah kita menjelaskan tadi tentang masalah kematian sepintas, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan ya. Ini kurang lebih kerangka fikir poin keduanya supaya kita bisa membentuk kerangka fikir tentang apa bahasan kita. Allah menciptakan berpasang-pasangan maksudnya begini, ada malam dan siang, ada muda dan tua, ada laki-laki dan perempuan, ada sehat dan sakit, ada muda dan tua ya. Ada terang dan gelap ya, ada benar dan salah ya. Ini berpasang-pasangan, ada kanan, ada kiri ya. Ini semua berpasangan. Sebagaimana juga ada hidup, ada mati. Ya. Ada dunia, ada akhirat. Nah, ini sebuah rangkaian teman-teman. Siapa yang memahami ini, maka dia akan sangat tenang melalui kehidupan. Karena pada saat dia sakit, dia tahu, dia pernah sehat. Dan ini pasangan, tidak mungkin dipisahkan. Pada saat dia sehat, dia bersyukur. Pada saat dia sedang sakit, dia bersabar kan gitu. Pada saat dia lagi kaya, dia bersyukur. Pada saat dia lagi diuji oleh Allah SWT dengan kemiskinan, dia bersabar. Maka selalu begitu. Ya. Pada saat masa muda dia isi dengan kesempatan menggunakan tenaganya dalam kebaikan. Pada masa tua, ya, dia tinggal mempertahankan itu. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, orang akan bisa stabil hidupnya karena dia melalui itu. Sama dengan ada dunia, ada akhirat, ada hidup, ada mati. Maka kita kalau faham ini, kita akan siap menghadapi kematian. Karena memang toh kita tahu setelah hidup ini ada mati. Walaupun cuma sekali saja kita mati gitu kan. Sebagaimana dunia ini juga ada akhirat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,
Di dunia ini ada surga. Siapa yang merasakannya dan mendapatkannya, maka dia akan mendapatkan juga surga di akhirat. Maksudnya surga bagi orang-orang beriman dengan dia melaksanakan perintah Allah. Karena orang beriman ini teman-teman nikmat sekali. Ya, dia bisa biologis tapi dengan cara halal. Dia boleh makan tapi yang halal. Dia boleh minum tapi yang halal. Dia boleh berinteraksi, bertransaksi tapi yang halal. Dan yang halal lebih banyak daripada yang haram. Yang haram itu sedikit sekali. Seperti misalnya Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, kambing, kuda, kelinci, semua hewan-hewan air. Lebih banyak. Allah haramkan zina, Allah ganti dengan nikah. Ya, sama-sama pelampiasan biologis, tapi ini namanya harum, anaknya jelas statusnya, biologisnya juga nikmat karena dia dalam kondisi tenang. Beda dengan zina yang semua diikuti dengan ketakutan dan seterusnya. Pada saat Allah haramkan khamar, Allah halalkan susu, madu, sirup, air putih, banyak yang lainnya. Jadi sebagai ujian. Nah, orang beriman itu sebenarnya menikmati dunia ini dan menjadi surga bagi dia. Kita bisa biologis yang halal, kita bisa makan, minum, berpakaian. Bahkan Islam tidak pernah membatasi kita untuk mengejar yang terbaik dari prestasi di dunia ini. Tapi semua itu kita tunggangi untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat. Dan tidak melupakan kalau akhirat adalah target utama. Ya. Baik, berbicara kematian tidak akan pernah luput dari masalah akhirat tentunya ya. Kita coba membahas tentang masalah dunia dan akhirat ini teman-teman sekalian. Beranjak daripada surah Al-Qasas, surah nomor 28, ayat 77. Saya berharap teman-teman bisa membuka ayat ini supaya kita tadabburi bersama-sama. Sekali lagi, surah Al-Qasas, surah nomor 28, ayat 77. Semoga Anda sudah buka tentunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu dari kebahagiaan negeri akhirat. Kejar semua di akhirat. Surga, bidadari, bidadara, istana, buah-buahannya, pakaian sutranya. Kejar semua itu. Dan teman-teman kalau mau lebih jauh tentu saya tidak bisa bahas semua ini ya. Karena dalam 1 jam ini tidak mungkin kita padatin semua. Saya kasih kerangka-kerangka atau pokok-pokok dasarnya. Tapi Anda bisa kembali, ada kajian saya di YouTube membahas buku ini. Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Ini sekitar 30 pasal sekian surga, 30 pasal sekian neraka. Ini ada bahasan sendiri. Ya. Dan setiap pasal itu bisa dilewatkan satu pertemuan. Artinya ini bisa 60, 50, 60 kali pertemuan ya. Baik teman-teman sekalian, Allah mengatakan kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat sana. Itu target utama seorang muslim. Targetnya adalah akhirat, bukan dunia. Dan jangan kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Selama halal nikmati. Islam tidak pernah melarang itu. Anda berpakaian yang bagus, punya kendaraan yang bagus, Anda punya pekerjaan yang bagus, semuanya. Ya. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Selama kau di dunia, berbuat baiklah. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, jangan mengacaukan, membuat keonaran dan segala macam, buat kemaksiatan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, tapi saksi bahasan kita adalah potongan pertama ayat. Jangan kamu lupakan bagian, kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat nanti dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Baik teman-teman sekalian, seorang muslim di poin yang ketiga yang saya ingin bahas, dianjurkan agar selalu mengisi waktu yang terbatas di dunia dengan amal-amal saleh untuk dia bawa ke akhirat sana. Coba kita dengarkan teman-teman sekalian bagaimana Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kita dengarkan dulu ayat Al-Quran ya. Kita coba tadabburi ayat Al-Quran yang juga Allah menjelaskan kalau dunia ini kita lalui iya, kita kejar prestasi terbaik iya, tapi untuk akhirat ya, supaya nanti kita panen di sana. Setiap kali orang selalu hubungkan pekerjaannya, interaksinya dengan akhirat, maka dia akan tentram. Ya. Sekarang contoh misalnya, suami menasihati istrinya. Kalau dia targetnya adalah mengejar pahala yang dia akan panen dari Allah di akhirat nanti,
dengan cara menasihati istrinya, atau istri pada suami, atau orang tua pada anak, atau anak pada orang tua, atau teman dengan teman, atasan sama bawahan, bawahan sama atasan, masyarakat dengan pemimpin, pemimpin para masyarakatnya, semua saling mengejar apa yang dijanjikan di akhirat, akan indah sekali kehidupan itu. Karena setiap orang akan berusaha memberikan yang terbaik. Karena dengan baiknya orang itu, semenjak dia jadi baik, dia patuh kepada Allah beramal saleh, kita akan panen pahalanya. Ya. Dan itu yang diwasiatkan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib pada saat beliau ya ingin menyerang membawa pasukannya menyerang benteng Khaybar orang-orang Yahudi. Beliau mengatakan, hai Ali, ketahuilah, kalau kau menjadi penyebab satu orang dapat hidayah, dapat petunjuk, maka kau akan mendapatkan lebih baik daripada humurun ni'am. Humurun ni'am itu nikmat terbesar ya, yang buat orang senang di muka bumi ini. Pada saat itu digambarkan dengan unta betina yang sudah memerah badannya atau besar gitu ya. Allah berfirman dalam surah Mu'min ayat 39. Surah Mu'min ayat 39. Kalau Anda mau buka juga silahkan. Potongan ayat di situ Al-Mu'min 39. Potongan ayatnya ada di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya kesenangan sementara. Ya, pupuk untuk bawa ke akhirat. Dan sesungguhnya akhirat itu negeri yang kekal, negeri yang abadi. Di dunia ini kalau ada seseorang yang sudah meninggal dunia, teman-teman sekalian, kita kehilangan, dia masuk kuburan, kemudian kita masih hidup di dunia ini. Kita kehilangan interaksi sama dia di dunia ini, tapi kita akan, orang yang beriman tentang akhirat tahu ini akan ketemu bersama dengan dia. Akan bersama dengan dia. Kita semua akan ketemu dengan seluruh manusia, bahkan Nabi Adam AS. Bukan cuma ayah, kakek atau nenek kita ke atas. Sampai ke Nabi Adam AS kita akan ketemu dengan para nabi-nabi yang pernah kita dengar kisahnya dalam Al-Quran, kita akan ketemu dengan mereka. Cuma memang yang penting adalah bagaimana tiket Anda sama dengan orang-orang beriman. Iman dengan amal soleh akan ke surga bersama mereka. Kalau kufur, pembangkangan, kemunafikan, kemusyrikan akan ke neraka bersama dengan orang-orang yang membangkang. Fir'aun dan grup-grupnya tentunya. Nabi SAW menggambarkan tentang bagaimana seorang mukmin selalu menjadikan akhirat sebagai targetnya. Dunia dia lalui, iya. Nabi SAW menikah. Nabi SAW punya anak, punya cucu. Nabi SAW punya bisnis, berbisnis. Nabi SAW menjadi pemimpin. Ya. Nabi SAW juga berinteraksi dengan masyarakat, anak kecil, orang tua, laki-laki, perempuan, seperti itu. Dan beliau mengingatkan kepada kita semua dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim juga meriwayatkan dan ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahumullah semuanya. Kata Nabi SAW, mali walid dunya innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin qala fi dhilli syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku sama sekali tidak memiliki keakraban dengan dunia. Perumpamaanku dengan dunia bagaikan seseorang yang berada dalam perjalanan. Dia beristirahat di bawah sebuah pohon rindang, lalu dia pergi dan meninggalkannya. Ya, jadi artinya seorang mukmin bukan menjadi target utamanya dunia. Bahkan para sahabat, ya, dinukil dari para tabi'in, dikatakan bahwasanya saya telah menemui orang-orang, maksudnya dari kalangan sahabat Nabi, dan tidak pernah sama sekali mereka merasa sedih dengan hilangnya dunia dari mereka atau apapun dari urusan dunia ini. Mereka lebih merasa sedih kalau ketinggalan sholat subuh berjamaah, mereka lebih sedih daripada ketinggalan sholat tahajudnya, mereka sedih kalau tidak sempat bersedekah, kalau tidak sempat membaca Al-Quran, itu yang mereka sedih. Karena targetnya akhirat. Targetnya akhirat. Dunia datang, alhamdulillah, dia berusaha maksimal. Tidak datang atau luput dari dia, maka dianggap kecil bagi dia. Asal jangan sesuatu yang akan dia bawa menuju ke akhirat ini yang hilang. Dan Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabil. Jadikan dirimu di dunia ini seperti orang yang asing atau hanya orang yang melintas saja. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Juga Nabi SAW bersabda, iqtarabatis sa'ah wa la yazdadun nasu 'ala dunya illa hirsa wa la yazdaduna minallahi illa bu'da. Hari kiamat telah dekat. Sudah banyak miliaran orang melewat sebelum kita sudah meninggal semua. Kita pun akan masuk dalam keramaian itu, akan meninggal juga, kemudian akan datang generasi setelah kita sampai terjadi kiamat, lalu dibangkitkan semuanya. Ya, enaknya kita sebagai orang beriman sudah dapat bocorannya itu, teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, hari kiamat telah dekat.
Karena sudah tinggal sedikit, ini ujung-ujungnya saja kita hidup di akhir-akhirnya. Ya, sampai kata Nabi SAW, hitunglah termasuk tanda-tanda kiamat adalah meninggalnya aku. Dan Nabi SAW sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Hari kiamat sudah dekat. Tidak ada yang bertambah dalam diri manusia terhadap dunia melainkan ketamakan saja. Ada orang yang terlalu berlebihan, dunia aja dan tidak mau berpikir akhirat. Sehingga dia tidak perlu tahu itu halalkah, itu haramkah. Intinya dia dapatkan sikut sana, sikut sini, menipu sana, menipu sini, durhaka sama orang tua dan segala macam. Dan mereka tidak bertambah kepada Allah melainkan semakin jauh saja. Yahya bin Mu'adz mengatakan, rahimahullah, aku sama sekali tidak memerintahkanmu untuk meninggalkan dunia. Akan tetapi aku memerintahkanmu untuk meninggalkan dosa-dosa. Ya, selama dunia nikmati silakan, selama halal. Tapi jangan masuk ke pintu dosa. 5 huruf ini halal jaga, 5 huruf yang lain haram jauhi. Meninggalkan dunia hanya merupakan keutamaan, sedangkan meninggalkan dosa adalah sebuah kewajiban. Dan menegakkan kewajiban lebih penting bagimu dibandingkan kewajiban atau kebaikan-kebaikan dan keutamaan yang sifatnya tidak wajib. Ada sebuah statement yang menarik dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau pernah mengatakan dalam salah satu khutbahnya, ya, ceramahnya, beliau mengatakan sesungguhnya dunia bukanlah tempat menetap untuk kalian. Ini prinsip orang muslim. Kita bukan di sini tempat kita. Kita ini semua anak-anak akhirat. Kita akan menuju ke surga yang memang dasarnya ayah kita Adam alaihissalam diciptakan untuk itu. Insya Allah kita termasuknya. Sesungguhnya dunia bukanlah tempat menetap untuk kalian, karena Allah telah menentukan baginya kefanaan. Akan hilang dunia ini, akan terjadi kiamat, hancur semuanya. Dan Allah telah menentukan bahwa penghuninya akan pergi, meninggalkan dunia semua. Berapa banyak bangunan yang sangat kokoh menjadi roboh hanya dengan sedikit sebab, gempa dan yang sejenisnya. Berapa banyak penghuninya yang bersenang-senang di dalamnya lenyap hanya dengan sedikit sebab. Banyak cuplikan di YouTube, ya, lagi joget-joget mati, lagi duduk di pinggir pantai kena tsunami, terjadi gempa, hancur segala macam. Kata beliau, maka perbaikilah, semoga Allah merahmati kalian semua. Perjalananmu itu dengan sebaik-baik barang bawaan yang kalian miliki dan berbekallah. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, maksudnya kepatuhan kepada Allah. Allah perintahkan kerjakan, Allah larang jauhi. Dan ketika dunia ini bukanlah tempat menetap bagi seorang mukmin dan bukan pula tanah airnya yang hakiki, maka seyogyanya ia di dunia ini berada dalam satu keadaan di antara dua keadaan, yakni sebagai orang asing yang singgah di sebuah negeri yang di dalam benaknya hanyalah berbekal untuk kembali ke tanah airnya, dan atau yang kedua, bagaikan seorang musafir yang sama sekali tidak singgah, siang dan malam hanya diisi dengan perjalanan menuju tempat tujuan, atau yang dimaksud sini adalah akhiratnya, ya, akhiratnya. Jadi ini sebuah statement yang menarik, ya. Beliau mengatakan dalam khutbah yang lain juga, setiap perjalanan membutuhkan bekal, maka bekalilah diri kalian dengan takwa untuk perjalanan dari dunia menuju akhirat.